Hey guys, banyak teknologi yang dulu hanya bisa disaksikan di dalam film dan bahkan dianggap sebagai sebuah lelucon. Nah, sekarang sudah ada banyak orang berhasil membuatnya sebagai sesuatu yang nyata. Beberapa pahlawan super atau superhero di dalam film tidak semata-mata mengandalkan kekuatan fisik untuk melawan musuh-musuhnya. Kebanyakan dari mereka juga memiliki peralatan yang berteknologi tinggi. Kekuatan super yang ada pada diri superhero telah memberikan imajinasi dan inspirasi bagi perkembangan teknologi di zaman sekarang. Saat ini, banyak teknologi dari superhero tersebut yang berhasil diciptakan oleh orang awam dan berkembang di masyarakat untuk memberikan kemudahan. Uniknya, teknologi superhero tersebut dibuat dan dirancang oleh seorang yang bukan profesor atau orang jenius lainnya, melainkan dibuat oleh seorang yang amatir di bidang teknologi. Dan berikut beberapa orang amatir di bidang teknologi yang berhasil menciptakan teknologi superhero dalam film menjadi nyata. Di awal ada laser Iron Man. Nah, beberapa waktu yang lalu, seorang maniak gadget yang berasal dari Jerman bernama Patrick Priebe berhasil membuat proyek terbarunya, yaitu sarung tangan dari Iron Man. Pria yang gemar membuat gadget dari film atau permainan video ini berhasil membuat replika sarung tangan Tony Stark lengkap dengan lasernya, seperti yang terlihat di dalam film Iron Man. Berawal dari keinginannya untuk memiliki benda keren seperti sarung tangan Iron Man, Patrick yang memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk membuat gadget mulai mengerjakan hal tersebut sebagai hobi. Namun, karena karyanya kebanjiran pesanan, kini ia melakukan hobinya tersebut sebagai pekerjaan tetap. Jika memiliki ide, Patrick akan berusaha untuk memasang idenya tersebut pada barang yang sedang dibuatnya dan terus mengupdate kreasi ciptaannya hingga mirip seperti aslinya. Patrick menjual barang ciptaannya, dalam hal ini sarung tangan Iron Man, seharga $4.000 atau sekitar 56 juta rupiah. Dan waktu pengerjaan untuk barang tersebut membutuhkan waktu sekitar 120 jam kerja. Harga yang ditawarkannya ini memang sepadan dengan perjuangannya dalam membuat sarung tangan Iron Man tersebut. Di urutan berikutnya ada lengan Dr. Octopus. Beberapa waktu yang lalu, seorang remaja yang berasal dari Amerika Serikat bernama Eric Feynman, ia berhasil menciptakan sebuah lengan robot mekanik yang mirip seperti Dr. Octopus, seorang ilmuwan yang ada dalam film Spider-Man. Feynman membuat lengan mekanik tersebut untuk seorang penggemar komik Marvel bernama Aristomehan yang juga menderita hypermobilitas. Aristomehan sendiri beranggapan bahwa memiliki lengan seperti Dr. Octopus akan membuat aktivitas sehari-harinya jauh lebih mudah. Eric Feynman yang saat ini menjadi miliarder Bitcoin mencoba membantu mewujudkan impian Mehan tersebut. Dalam proses pembuatan lengan tersebut, remaja berusia 19 tahun itu pun mulai mengumpulkan tim yang terdiri dari beberapa insinyur. Feynman dan timnya menggunakan printer 3D untuk mencetak prototipe lengan robot mekanik tersebut. Proses desain dan manufakturnya sendiri memakan waktu cukup singkat, yakni sekitar 6 bulan. Namun hasilnya cukup mengesankan. Lengan robot ciptaan Feynman ini terdiri dari 4 tentakel yang dapat bergerak secara fleksibel. Keempat lengan robot tersebut dikendalikan oleh microcontroller yang dipasang di belakang dan digerakkan oleh 8 servo motor. Dan 8 servo motor tersebut kemudian didukung oleh 4 sel baterai lithium. Feynman sendiri mengatakan bahwa berat keseluruhan dari keempat lengan tentakel tersebut sekitar 5,6 kg. Selanjutnya ada exoskeleton. Pada tahun 2009 lalu, dalam acara Taobao Market Festival, ada satu hal yang menarik perhatian, yaitu produk baju robot yang mirip seperti baju Iron Man. Semua orang yang memakai baju robot ini akan menjadi kuat seperti tokoh superhero di serial Marvel. Uniknya, orang yang berhasil membuat baju tersebut adalah seorang yang sempat di drop out dari salah satu universitas bernama Chao Wang, dan kini ia sudah menjadi founder dari salah startup bentuknya sendiri yang bernama Cxeleton Technology. Ia membangun perusahaannya tersebut mulai dari tahun pertamanya di kampus, kemudian di drop out pada tahun kedua, dan sekarang adalah tahun ke-6-nya dalam mengembangkan perusahaan startup tersebut. Saat ini, valuasi dari perusahaannya telah memiliki lebih dari 100 juta yuan. Chao Wang menjelaskan bahwa pembuatan baju robot ini digunakan untuk 2 tujuan utama, yaitu logistik dan militer.
Di dalam logistik, pakaian ini bisa memudahkan karyawan untuk memindahkan dan menata barang. Jika selama ini mereka hanya bisa memindahkan 300 objek setiap hari, sekarang mereka bisa mengangkat 4.000 objek setiap hari dengan mudah. Yang tak kalah menarik lainnya yaitu Jarvis Bekasi. Nah, beberapa waktu yang lalu, seorang pria yang berasal dari Bekasi, Jawa Barat bernama Andy Yusuf berhasil berinovasi dengan menciptakan sebuah teknologi yang memungkinkan penggunanya untuk menghidupkan sepeda motor melalui perintah suara. Teknologi yang dibuatnya tersebut juga dirancang untuk menangkal aksi pencurian kendaraan bermotor yang belakangan ini kian marak terjadi. Menurutnya, gagasan untuk membuat teknologi ini berawal dari ketertarikannya terhadap sistem robotik dan Andy sendiri belajar sistem robotik secara otodidak melalui internet. Dia mengatakan bahwa aplikasinya sudah tersedia di Google Play Store dan tinggal diunduh melalui telepon pintar. Pengguna cukup memasang aplikasi di telepon pintar miliknya, lalu memasang modul pada sepeda motornya. Setelah itu, Bluetooth pada modul yang terpasang di badan sepeda motor dinyalakan dan akan terdeteksi oleh telepon genggam. Untuk memberikan perintah ke sepeda motor, cukup menggunakan perintah suara. Perintah suara tersebut ditangkap oleh Google Voice dan jangka waktu yang dibutuhkan antara keluarnya instruksi suara dengan nyala sepeda motor tergantung baik buruknya kondisi sinyal internet. Teknologi Jarvis yang ia kembangkan tersebut sudah terpasang di 10 unit sepeda motor dan dibanderol dengan harga Rp350.000, belum termasuk dengan pemasangan. Di urutan terakhir yaitu robot telur dadar. Nah, baru-baru ini, seorang pemuda asal Purworejo, Jawa Tengah bernama Agung Budi Wibowo berhasil menciptakan sebuah robot mini pembuat telur dadar. Awalnya, ia tertarik membuat robot karena merasa kasihan melihat ibunya yang berjualan telur dadar agak kerepotan saat menuangkan adonan telur karena memiliki gangguan pada matanya. Pemuda yang mengajar di SMK Negeri 1 Purworejo ini pada mata pelajaran ekstrakurikuler robotik ini mengatakan untuk membuat robot mini pembuat telur dadar tersebut menghabiskan dana sekitar 1,5 juta rupiah. Menurutnya, keberadaan robot tersebut tidak hanya memudahkan ibunya saat berjualan, tetapi juga turut mendongkrak penjualan telur milik ibunya. Pemuda ini masih menekuni pengembangan robot pembuat telur dadarnya tersebut, terutama pada bagian motornya yang akan diperkuat. Dan itulah beberapa orang amatir di bidang teknologi yang berhasil menciptakan teknologi superhero dalam film menjadi nyata. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa like, komen, dan share video ini agar kita bisa berbagi informasi keren dan video seru lainnya hanya di Teluk Menetas YouTube channel.